Halo semuanya, balik lagi di channel saya di sini dan kali ini seperti yang ada di judul, kita akan membahas Isuzu Panther lagi, Isuzu Panther LS Automatic tahun 2001 yang masih sangat layak dibeli di tahun 2022 ini. Langsung aja. Ya, ini dia mobilnya dan kita akan review sembari kita menjelaskan apa aja alasan bahwa Isuzu Panther ini, walaupun tahun tua ya dibilangnya 2001, tapi masih sangat layak untuk dibeli. Mobil ini bisa dijadikan mobil keluarga, mobil niaga, dan juga bahkan mobil pelajar. Ya, tinggal kurangin gengsi aja sih. Kita langsung aja. Ya, kita lanjut lagi ke potong hujan tadi. Maaf kalau ada suara rintik air. Jadi kita akan review sedikit eksteriornya kayak gimana. Jadi di sini ada headlamp. Dia masih halogen biasa, lampu sennya di pinggir. Ada fog lamp di bawah. Bentuk budirnya seperti ini. Untuk spion ini variasi aksesoris ya. Jadi bawaannya itu nggak chrome seperti ini. Dan ini aksesorisnya ada lampu sennya juga. Pindah ke tampang samping seperti ini. Footstep. Untuk footstep juga ini variasi ya, aksesoris. Terus untuk velg, ini velgnya bukan velg bawaan Panther yang keluaran tahun 2001. Jadi ini velgnya naik tahun. Saya lupa spesifiknya. Ini velg Panther keluaran tahun berapa. Tutup bensin ada di sebelah kanan. Dan ini tampak belakangnya. Ada wiper belakang dan juga ada washer. Terus ini ada topi aksesoris juga. Ini include sama lampu rem. Jadi kalau kita injak lampu rem, lampu ini juga nyala. Lumayan terang kok kelihatan. Jadi ya ada fungsinya lah. Terus untuk pintu belakangnya dia ngebukanya itu masih ke samping ya. Kerasa banget jadulnya. Kayak tahun 2001 lah. Ngebukanya masih ke samping. Dan aduh maaf ada barang. Untuk space-nya lumayan luas bagasinya. Ini jok row ketiga. Ada dongkrak di sebelah sini kosong. Ya, ini jok. Ya ini jok bisa diturunin dan bisa jadi row ketiga. Space-nya lumayan besar. Ada audio. Dan ini tempat atau untuk ngisi washer belakang. Nah, ini dia. Tinggal dibuka, masukin cairan untuk washernya, fluidnya. Suara nutup sama buka pintunya masih enak ya. Ya. Kita lanjut lihat-lihat interior dalamnya. Maaf agak kotor. Ini mobil tuh pakai harian ya. Ini jok dibungkus ya. Jadi ini bukan jok standarnya, itu nggak kayak gini. Ini dibungkus. Ini dia. Ini mobil Panther LS Automatic. Jadi parseling matic. Ini instrumennya, ada tachometer, ada speedometer, temperatur suhu mesin, sama indikator fuel. Mohon maaf videonya kepotong dan sekarang hari besoknya, dan ya kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, kita lanjut videonya. Kemarin kita sudah bahas instrumen apa aja yang ada di Isuzu Panther ini. Kita ulang lagi, di sini ada tachometer, ini ada speedometer, ada temperatur suhu mesin, dan juga indikator tangki bensin. Lalu kita bagian head unitnya di sini pakai Kenwood. Lalu
AC, ada 3 kecepatan fan-nya. Terus ini untuk ngatur suhunya. Sini ada sedikit space untuk ya naruh apa aja. Sini juga ada. Kemudian personal magnetic. Lalu di sini ada cup holder 2. Dan di sini juga ada space lagi. Di sini di bagian penumpang ada space sedikit, ini untuk ya bisa buat naruh barang lah ya sedikit. Terus glove box, isinya masker. Sun visor. Rear mirror. Dan kita akan pindah ke jok tengah. Ya, ini dia jok tengahnya. Cukup lega. Bukan cukup lega sih, tapi memang lega. Rasanya nggak sempit, nggak sumpek. Dan legroom di kaki saya lumayan luas, walaupun ini posisi jok penumpangnya itu max paling jauh ya, paling ke belakang lah. Dan legroomnya ya segini lah ya, ya lumayan lega dengan ukuran tubuh saya yang kurang lebih 177 cm. Legroomnya cukup lega. Sini ada tempat sampah. Ada pocket di joknya buat naruh barang, ada payung, ada sejadah. Sini kanebo. Dan ini dia AC belakangnya. AC belakangnya itu disimpannya di atas atau di belakang kepala dari jok penumpang kedua. Jadi untuk yang duduk di paling belakang, ini dia masih bisa kena hembusan AC. Jadi lumayan efektif penempatan si AC keduanya. Biasanya kan di sini kan mobil sekarang. Kalau ini di sini lumayan efektif. Ya mungkin itu untuk review mobil ini. Review singkatnya, mobil ini dari mulai eksterior dan interiornya kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Langsung kita ke alasan kenapa Panther ini masih sangat layak dibeli. Langsung aja. Ya, alasan yang pertama itu mesinnya yang sangat kuat dan bandel. Jarang banget sepengalaman saya memakai mobil ini, kurang lebih 6-8 bulan saya mengalami kerusakan yang memang parah, yang memang harus turun mesin. Nggak pernah, walaupun ini mobil tua ya, mobil 20 tahun, ini keluaran 2001, tapi minim banget kerusakan fatal atau kerusakan yang emang parah, yang biayanya bisa ya kerusakan parah seperti itu minim banget. Paling oh ya, dengan catatan mobilnya masih segar ya, mesinnya masih segar, masih terawat dengan baik ya. Insya Allah kerusakan pun akan minim. Kita langsung lihat aja mesinnya. Ya, dan inilah engine bay dari Isuzu Panther ini. Untuk mesinnya kapasitasnya 2500 cc, 4 silinder, turbo diesel, direct injection. Dengan tenaga yang dihasilkan kurang lebih 80 horsepower di RPM 3500. Torsi yang dihasilkan 170 Nm di RPM 2300. Jadi mobil ini cukup enak untuk city ride karena torsinya yang sangat besar di RPM rendah. Ya, saya juga akan bercerita sedikit bagaimana mobil ini bisa kuat, bandel, dan tahan lama pada saat mobil ini datang ke rumah. Langsung pada hari itu juga saya dan ayah saya langsung bawa ke bengkel Astra Isuzu resmi, cek and recheck, lalu servis ringan,
kayak ganti saringan udara, filter oli, saringan solar. Kemudian oli gardan langsung ganti karena ya ngelihat mobilnya cukup tua, langsung ganti aja biar si pergantian olinya dalam pengecekan kita sendiri, jadi lebih tenang. Kemudian oli transmisi, oli transmisi Matic pun langsung saya ganti. Kemudian yang paling penting ketika kita membeli mobil second atau kita membeli mobil bekas, yaitu sistem pendinginan. Kenapa sistem pendinginan? Karena kebanyakan dari mobil bekas atau mobil-mobil tua itu awal permasalahannya itu dari sistem pendinginan yang akan menimbulkan mobilnya overheat. Maka dari itu saya dan ayah saya langsung meremajakan sistem pendinginan dari mobil ini. Mulai dari bospom di dalam sana kita cek dan kondisinya masih cukup bagus, jadi nggak kita ganti dulu. Kemudian radiator ini dibongkar lalu dibersihkan kisi-kisinya. Lalu untuk kipasnya, fannya, cairan viskonya kita ganti karena ini mobil diesel. Dan untuk kalian yang masih ragu untuk meminang mobil ini, ragu dengan mesinnya atau ragu dengan ya Isuzu gitu ya kan, mereka kan nggak jual banyak mobil, dia cuma jual mobil-mobil diesel kayak minibus Panther, SUV-nya MUX. Tapi untuk spare part kalian nggak usah ragu karena spare part Isuzu Panther itu berserakan di mana-mana dan harganya pun murah. Sebagai yang saya tahu ya, sepengalaman saya membeli spare part Panther itu, dasar dari mesin ini, basicnya itu masih digunakan sampai sekarang. Contohnya di Isuzu Panther terbaru 2020, kalau nggak 2021 ya, terakhir Isuzu dihentikan produksinya, itu dasar mesinnya masih menggunakan mesin yang seperti ini, yang dari dulu. Jadi untuk spare part ya aman lah, nggak akan kesusahan. Lalu juga mesin dasar Panthernya ini, dasarnya itu masih digunakan di Isuzu Traga. Jadi ya spare part original apalagi itu berserakan di mana-mana dan harganya pun murah di kantong. Ya lanjut kita ke alasan kedua kenapa mobil ini masih sangat layak dibeli, yaitu konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit. Kenapa? Ini saya udah catat di HP. Kita ketahui bahwa Isuzu Panther ini bermesin diesel dan tentunya bahan bakar yang digunakan untuk mobil Panther ini yaitu biosolar yang saya gunakan. Konsumsi bahan bakar sesuai pengalaman saya menggunakan mobil ini selama kurang lebih 6 sampai 8 bulan ke belakang. Konsumsi BBM ini dalam kota itu 1:8 km, jadi 1 liter biosolar itu 8 km jarak tempuhnya. Kemudian ini juga perlu diingatkan bahwa Panther yang saya gunakan itu yaitu Panther otomatis, jadi ya agak lebih boros sedikit dari yang manualnya. Menurut saya masih terbilang irit dengan harga biosolar yang kita tahu saat ini yaitu 5.500 ya per liternya. Sebagai contoh keiritan mobil ini, saya pernah melakukan perjalanan menggunakan mobil ini dengan isi penumpangnya itu 4 orang dewasa. Sebagai contoh keiritan mobil ini, saya pernah melakukan perjalanan dari Jatinangor menuju Lembang. Itu berjarak sekitar 39 km kurang lebih. Dengan isi mobil ini 4 orang penumpang dewasa. Ya, pulang pergi, jalan-jalan dikit di kota Lembang, kurang lebih kilometer yang ditempuh itu sekitar 80 km. Itu udah pulang pergi. Saya berangkat, solar mobil ini sudah full, udah menyentuh di indikator F ya. Lalu saya pulang kembali, keesokan harinya saya isi. Itu menghabiskan kurang lebih 50-70 ribu rupiah pulang pergi. Ke indikatornya itu sampai full lagi. Itu menghabiskan sekitar 50.000 sampai 70.000. Dan itu
Untuk saya pelajar tentunya sangat ramah, sangat murah, sangat ramah di kantong. Jadi ya puas kita jalan-jalan dan juga biaya yang dikeluarkan nggak begitu banyak untuk bahan bakar. Yang ketiga, alasan Panther masih sangat layak dibeli yaitu kenyamanan dalam berkendara. Tentunya kenyamanan untuk sopir, untuk yang mengendarai maupun penumpang. Karena kaki-kaki mobil ini sangat empuk dan nyaman, walaupun banyak orang meragukan ya karena Panther masih menggunakan suspensi belakangnya itu masih menggunakan per daun. Tetapi menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, nggak ada masalah kayak keras atau gimana, malah lebih empuk daripada mobil yang menggunakan suspensi yang saya sebut biasanya per keong ya, per spiral kayak gitu. Menurut saya Panther ini lebih empuk dibandingkan mobil-mobil yang sekarang. Walaupun ada minusnya. Minusnya itu kalau misalkan di jalan tol kecepatan tinggi lalu belok seperti kecepatan 40-60 itu agak sedikit limbung. Karena ya terlalu empuk itu sih menurut saya. Cuman ya selebihnya mobil ini sangat nyaman dikendarai maupun sopir maupun penumpang. Jarak jauh, jarak dekat, ini mobil enak banget. Nggak ada kendala sama sekali, nggak ada keluhan. Ya mobil ini udah dicap sebagai rajanya diesel ya, Isuzu. Ya kurang lebih kalau misalkan mobilnya sehat, semuanya sehat, kaki-kaki, mesin, interiornya nyaman, pokoknya menggunakan mobil ini udahlah, tinggal isi bensin, setiap beberapa bulan ganti oli, isi bensin gitu aja, nggak ada kendala sama sekali. Kalau emang mobilnya udah sehat, udah fit, itu nggak ada kendala sama sekali. Sepengalaman saya, belum pernah ada kendala yang sangat fatal yang harus turun mesin ataupun biaya perbaikinya itu sangat mahal, itu nggak pernah. Ya, kesimpulan dari saya pribadi, mobil ini cocok untuk semua kalangan maupun untuk mobil keluarga ataupun mobil niaga, bahkan mobil pelajar mahasiswa ini cocok banget. Dengan BBM 50.000 bisa jalan-jalan kenyang. Hanya saja ya kalau misalkan anak muda pelajar pakai mobil ini ya minusnya gengsi doang karena mobil ini ketinggalan zaman. Tapi selebihnya mobil ini sangat reliable, sangat bisa diandalkan mau jarak jauh, jarak dalam perkotaan yang macet, tengah hari siang bolong, panas, dan mobil ini nggak pernah mengalami overheat. AC tetap dingin, tenaga tetap ada. Ya intinya seperti itu. Pengalaman saya memakai mobil ini 8 bulan kurang lebih, dan seperti itu saya menikmati mobil ini, dan mobil ini sangat bisa diandalkan. Jadi ya rajanya diesel sudah nggak diragukan lagi. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Dan jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video-video saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.